Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Pernahkah kalian melihat sebuah perdebatan yang sejak awal bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menjatuhkan keyakinan? Tahukah kalian, ada satu tokoh cerdas bernama Abu Nawas yang harus berdiri sendirian menghadapi 3 pastor dengan pertanyaan yang sangat provokatif. Dengan akal sehat dan logika yang tajam, Abu Nawas membalik keadaan dan membungkam kesombongan. Inilah kisah debat yang mengguncang lapangan istana. Lapangan istana pagi itu tampak berbeda dari biasanya. Udara terasa berat, seakan membawa firasat bahwa hari ini tidak akan diisi oleh tawa atau hiburan khas istana. Raja telah duduk di singgasananya yang tinggi, berlapis emas dan permata, dengan wajah tenang namun mata penuh perhatian. Para menteri dan pembesar kerajaan berdiri berjajar rapi, sementara rakyat memadati setiap sudut lapangan, saling berbisik dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Semua mata tertuju ke gerbang utama istana. Dari sana, perlahan muncul 3 sosok asing. Jubah panjang mereka menjuntai hingga mata kaki, warnanya gelap dan sederhana, namun di tangan mereka tergenggam kitab-kitab tebal yang terlihat berat dan penuh tanda. Sampulnya beragam, ada yang lusuh dimakan usia, ada pula yang tampak baru, seakan sengaja disiapkan khusus untuk hari ini. Wajah ketiganya tenang, tetapi sorot mata mereka tajam dan penuh keyakinan. Mereka bukan datang untuk belajar, melainkan untuk menyerang. Bisik-bisik rakyat semakin keras. Banyak yang segera menyadari bahwa ketiga orang itu adalah pastor, tokoh agama yang dikenal cakap berdebat dan mahir mengutip kitab mereka. Langkah mereka mantap, seirama, seolah telah disepakati jauh hari sebelumnya. Tidak satu pun dari mereka membawa senyum ramah. Yang mereka bawa adalah kesiapan dan keangkuhan. Di tengah lapangan, berdirilah seorang pria dengan pakaian sederhana. Tidak ada jubah mewah, tidak ada tanda kebesaran, tidak pula kitab tebal di tangannya. Ia adalah Abu Nawas. Wajahnya tenang, bahkan tampak santai, seakan yang akan terjadi hanyalah percakapan ringan di sore hari. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan kecerdikan yang sudah berkali-kali membuat istana gempar. Abu Nawas memandang ketiga pastor itu tanpa rasa gentar. Ia tidak melangkah maju, tidak pula mundur. Ia berdiri di tempatnya, seolah ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak membutuhkan panggung yang tinggi untuk didengar. Ketiga pastor berhenti beberapa langkah darinya. Pastor tertua di antara mereka maju selangkah, menatap Abu Nawas dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengalihkan pandangan ke arah raja. "Wahai raja yang mulia," katanya lantang, "kami datang hari ini bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk menguji sebuah keyakinan yang selama ini diagungkan oleh umat Muhammad." Kalimat itu langsung membuat suasana memanas. Beberapa rakyat saling pandang, sebagian menahan napas. Raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia menundukkan kepala sejenak sebagai bentuk penghormatan kepada raja, lalu kembali menatap para tamu asing itu. "Silakan," ucapnya dengan suara tenang, tidak keras namun jelas terdengar. Kebenaran tidak pernah takut diuji, selama ujian itu disampaikan dengan akal dan adab. Pastor kedua menyeringai kecil, seakan mendengar tantangan yang ditunggu-tunggu. Pastor ketiga membuka salah satu kitabnya, membalik beberapa halaman, lalu menutupnya kembali dengan mantap. Gerakan itu bukan tanpa makna. Ia ingin menunjukkan bahwa mereka datang dengan persiapan matang, bukan dengan kata-kata kosong. Rakyat mulai menyadari satu hal penting. Ini bukan perdebatan 1 lawan 1. Ini adalah 3 orang terpelajar yang bersatu, melawan satu pria sederhana yang hanya bersenjatakan pikirannya sendiri. Seorang pembesar istana berbisik lirih. Mereka ingin meneroyoknya dengan kata-kata. Abu Nawas mendengar bisikan itu, namun tidak menanggapi. Ia hanya memejamkan mata sejenak, seolah merapikan pikirannya. Dalam hatinya, ia memohon ketenangan kepada Allah, bukan agar ia menang, melainkan agar kebenaran disampaikan tanpa kebencian. Pastor tertua kembali berbicara, kini langsung menghadap Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "kami telah membaca kitabmu, kami telah mendengar dakwahmu, dan kami tahu bagaimana kalian memuliakan Nabi Muhammad. Hari ini, kami ingin melihat, apakah keyakinan itu mampu bertahan ketika dihadapkan pada pertanyaan yang jujur." Abu Nawas mengangguk pelan. "Ajukanlah." Kerumunan terdiam. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi gerakan. Semua orang sadar, inilah awal dari badai kata-kata yang akan mengguncang lapangan istana. Dan di tengah badai itu, Abu Nawas berdiri sendirian, tanpa kitab tebal, tanpa sekutu, namun dengan keyakinan bahwa akal sehat
jika dipandu kejujuran, selalu lebih kuat daripada keroyokan dalil. Keheningan yang menggantung di lapangan istana akhirnya pecah. Pastor tertua melangkah maju satu langkah. Kali ini tidak lagi menatap raja, melainkan langsung mengunci pandangannya pada Abu Nawas. Suaranya ditinggikan, bukan karena emosi, melainkan agar setiap kata terdengar jelas oleh seluruh rakyat yang berkumpul. "Wahai Abu Nawas," katanya, "kalian selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan. Namun bukankah manusia itu dikenal menyukai wanita muda dan memiliki banyak istri?" Kalimat itu jatuh seperti batu ke tengah kerumunan. Beberapa orang terperanjat, sebagian lain menahan napas. Pastor itu tidak berhenti. Seakan telah menghafal susunan serangannya, ia melanjutkan tanpa memberi jeda. "Inikah manusia yang kalian muliakan?" Lanjutnya dengan nada sinis. "Manusia yang hidup dengan banyak perempuan, lalu kalian sebut sebagai teladan." Sebelum Abu Nawas sempat membuka mulut, pastor kedua langsung menyusul, suaranya lebih tajam dan cepat. "Jika nabimu hanyalah manusia dengan keinginan duniawi," katanya, "mengapa kalian meninggikannya sedemikian rupa? Mengapa kalian membelanya dengan penuh emosi, seakan dia makhluk suci?" Pastor ketiga ikut melangkah maju. Kini ketiganya berdiri sejajar, membentuk setengah lingkaran yang menghadap Abu Nawas. "Bandingkan dengan Tuhan kami," ujar pastor ketiga sambil mengangkat kitabnya. "Yesus hidup suci, tidak menikah, tidak dikuasai nafsu. Siapakah yang lebih pantas diagungkan?" Kerumunan mulai bergolak. Sebagian wajah rakyat memerah karena marah, sebagian lain menunduk gelisah. Serangan itu bukan lagi pertanyaan murni, melainkan upaya merendahkan. Mereka sengaja menyebut nama Nabi Muhammad dengan nada meremehkan, berharap emosi Abu Nawas terpancing dan jawabannya kehilangan arah. Namun Abu Nawas tetap diam. Ia tidak langsung menjawab. Ia memandang ketiga pastor itu satu persatu, lalu menoleh ke arah rakyat. Wajahnya tetap tenang, bahkan tampak penuh kesabaran. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya tidak tinggi, namun entah bagaimana mampu menembus kegaduhan. "Wahai saudaraku," katanya perlahan, "sejak kapan menjadi manusia adalah sebuah celah?" Kalimat itu sederhana, namun membuat beberapa orang terdiam. Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mendekatkan jarak, seolah ingin berbicara dari hati ke hati. "Kalian berkata Nabi kami manusia," lanjutnya. "Benar, kami tidak pernah menyangkal itu. Nabi kami bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan tidak pernah kami sembah. Ia adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah." Ia menatap langsung ke arah pastor pertama. "Lalu kalian mencelanya karena ia menikah?" tanyanya. "Apakah menikah adalah aib? Apakah berkeluarga adalah dosa?" Beberapa orang di kerumunan mulai mengangguk pelan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang tetap tenang, namun kini lebih tegas. "Jika menikah adalah cela," katanya, "maka Ibrahim adalah tercela. Musa adalah tercela. Bahkan para nabi sebelum Muhammad adalah tercela. Namun justru melalui kehidupan merekalah manusia belajar bagaimana hidup, berkeluarga, dan menjaga amanah." Pastor kedua mencoba memotong, tetapi jumlah istrinya. Abu Nawas mengangkat tangan, menghentikannya tanpa kasar. "Jumlah bukan ukuran kebenaran," katanya. "Yang kalian sebut, banyak istri, adalah bagian dari hukum dan budaya zamannya, dengan tanggung jawab yang berat, bukan pemuasan nafsu seperti yang kalian tuduhkan." Ia menoleh ke arah rakyat. "Wahai saudaraku," ucapnya, "Nabi kami tidak hidup menyendiri di gunung, terpisah dari umatnya. Ia hidup di tengah masyarakat agar risalahnya dapat dijalani, bukan hanya dikagumi." Ketiga pastor saling pandang. Mereka menyadari bahwa serangan pertama mereka tidak memancing emosi, justru dijawab dengan logika yang dingin. Pastor ketiga kembali menyerang, kini dengan nada lebih keras. "Namun kalian tetap mengagungkannya," katanya. "Kalian menyebut namanya dengan penuh pujian. Apakah itu bukan pengkultusan?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Kami memuliakan Nabi kami," jawabnya. "Sebagaimana murid memuliakan gurunya, bukan sebagaimana penyembah memuliakan Tuhannya. Ada perbedaan besar di sana, wahai saudaraku." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Dan ketahuilah," lanjutnya, "manusia yang jujur tentang kemanusiaannya jauh lebih dekat kepada kebenaran, daripada sosok yang diangkat terlalu tinggi hingga kehilangan jejak sebagai teladan hidup." Lapangan kembali senyap.
Serangan bertubi-tubi yang dirancang dengan rapi itu ternyata tidak menjatuhkan Abu Nawas, bahkan justru membuka ruang bagi pertanyaan yang lebih besar. Ketiga pastor menyadari bahwa mereka telah melempar batu, namun batu itu kembali dalam bentuk renungan. Setelah gelombang serangan terhadap Nabi Muhammad mereda, suasana lapangan istana berubah menjadi sunyi yang aneh. Bukan sunyi karena damai, melainkan sunyi karena banyak orang mulai berpikir. Abu Nawas berdiri dengan tenang, seolah menunggu waktu yang tepat. Ketiga pastor masih berdiri berjajar, yakin bahwa posisi mereka tetap kuat. Abu Nawas menarik napas perlahan, lalu berkata dengan suara yang terdengar jernih ke seluruh lapangan. "Wahai saudaraku," ucapnya, "kalian telah bertanya panjang lebar tentang Nabi kami. Kini izinkan aku mengajukan satu pertanyaan sederhana." Ia melangkah satu langkah ke depan. Tidak ada nada menantang, tidak pula nada mengejek. Namun justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang menegakkan punggungnya. "Jika Nabi Muhammad kalian sebut manusia yang tidak pantas dimuliakan karena menikah," lanjut Abu Nawas, "maka mari kita bicara tentang Yesus yang kalian sebut Tuhan." Ketiga pastor tampak waspada. Pastor pertama menyipitkan mata, sementara pastor kedua menggenggam kitabnya lebih erat. "Siapakah sebenarnya Maria Magdalena?" tanya Abu Nawas. Pertanyaan itu melayang di udara, ringan namun mematikan. Kerumunan mulai bergumam. Nama itu bukan nama asing, tetapi jarang disebut dalam perdebatan terbuka. Pastor pertama segera menjawab dengan suara keras, seolah ingin menghentikan arah pembicaraan. Maria Magdalena adalah wanita pendosa yang bertobat. Ia meminta ampunan kepada Yesus atas dosa-dosanya. Dia bukan istri Yesus. "Jangan kau fitnah Tuhan kami, wahai Abu Nawas." Nada suaranya meninggi. Beberapa pengikutnya mengangguk setuju. Abu Nawas mengangkat tangannya, menghentikan dengan sopan namun tegas. "Tenanglah," katanya. "Aku belum menuduh. Aku hanya bertanya. Dan jawabannya mari kita cari bersama, dari kitab kalian sendiri." Ia menoleh ke arah rakyat, lalu kembali ke arah para pastor. "Wahai saudaraku," lanjut Abu Nawas, "jika Maria Magdalena hanyalah seorang wanita pendosa yang bertobat, mengapa ia begitu dekat? Mengapa ia melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh murid laki-laki sekalipun?" Pastor kedua mencoba menyela, namun Abu Nawas sudah lebih dulu melanjutkan. "Di dalam Injil kalian," katanya, "dikisahkan seorang perempuan datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, lalu mencium kaki Yesus dan meminyakinya." Ia berhenti sejenak. "Wahai saudaraku," katanya pelan, "ini bukan sekadar tindakan hormat. Ini adalah tindakan yang sangat intim." Kerumunan semakin gelisah. Beberapa orang saling pandang, sebagian mengerutkan dahi, mencoba mengingat kembali kisah yang pernah mereka dengar. Pastor pertama kembali berdiri tegak. "Itu adalah tanda penyesalan dan kasih kepada Tuhan," serunya. "Tidak ada hubungannya dengan pernikahan." Abu Nawas tersenyum tipis, bukan mengejek, melainkan seperti seorang guru yang sabar. "Baik," katanya. "Kalau begitu mari kita gunakan akal sehat. Jika seorang wanita menangis, menyentuh, menyeka dengan rambut, dan mencium kaki seorang laki-laki di hadapan orang banyak, tanpa ditegur, tanpa dihentikan, perbuatan apakah itu?" Ia menatap para pastor satu persatu. Apakah itu perbuatan yang dibiarkan jika dilakukan oleh wanita asing? Tidak ada jawaban cepat. Pastor ketiga membuka kitabnya, membalik halaman dengan cepat, namun kembali menutupnya. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tetap rendah namun penuh tekanan. "Dan perhatikan satu hal lagi," katanya. "Yesus tidak menolak. Ia tidak berkata, 'Jangan sentuh aku.' Ia tidak mengusirnya. Ia membiarkannya." Beberapa orang di antara kerumunan mulai berbisik lebih keras. Ada yang mengangguk, ada yang tampak resah. Abu Nawas lalu berkata, "Jika Nabi kami dicela karena menikah, mengapa hubungan sedekat ini tidak pernah dipertanyakan?" Pastor kedua akhirnya bersuara, nadanya lebih berhati-hati. "Karena Yesus adalah Tuhan," katanya. "Tindakan itu suci, bukan duniawi." Abu Nawas mengangguk pelan. "Justru disitulah pertanyaannya," jawabnya. "Jika kalian menilai dengan standar berbeda, maka perdebatan ini bukan lagi soal kebenaran, melainkan soal pembelaan." Ia menghela napas, lalu menambahkan, "Kami tidak pernah mengatakan Yesus buruk. Kami memuliakannya sebagai nabi besar. Namun kalian mengangkatnya terlalu tinggi,
lalu lupa menjelaskan sisi-sisi kisah yang ada di kitab kalian sendiri. Lapangan kembali sunyi. Kali ini bukan karena ketegangan semata, melainkan karena banyak orang mulai menyadari bahwa pertanyaan Abu Nawas belum terjawab. Keheningan yang tercipta setelah pertanyaan tentang Maria Magdalena terasa semakin berat. Banyak wajah di lapangan istana tampak tegang, seakan pikiran mereka ditarik ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketiga pastor berdiri kaku, kitab-kitab di tangan mereka kini tak lagi tampak sebagai senjata yang meyakinkan, melainkan beban yang harus segera dibuka isinya. Abu Nawas memecah keheningan itu dengan suara yang tetap tenang. "Wahai saudaraku," katanya, "jika kalian keberatan dengan penafsiran, maka mari kita berbicara tentang bahasa. Karena kitab tidak turun dalam bahasa kita hari ini, melainkan dalam bahasa asalnya." Pastor pertama mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Aku bertanya sederhana saja. Tahukah kalian, apa arti kata istri dalam bahasa Yunani?" Ketiga pastor saling pandang. Pastor kedua menggeleng pelan. Pastor ketiga menunduk, mencoba mengingat-ingat, namun tidak segera menjawab. "Tidak tahu," tanya Abu Nawas pelan. Ia melanjutkan tanpa menunggu jawaban. Dalam bahasa Yunani, kata istri adalah gune. Beberapa orang di antara rakyat terkejut mendengar istilah asing itu. Abu Nawas melangkah sedikit ke samping, seolah ingin memastikan semua orang memperhatikannya. "Sekarang perhatikan," lanjutnya, "dalam kisah yang kalian sebutkan tadi, Injil menyebut perempuan itu dengan kata gune. Bukan sekadar perempuan tanpa identitas, bukan pula orang asing yang lewat." Pastor pertama segera membuka kitabnya, membalik halaman dengan cepat. "Itu bisa berarti wanita, bukan istri," sanggahnya. Abu Nawas mengangguk. "Benar. Namun disinilah pentingnya konteks." Ia menatap langsung ke arah pastor itu. Jika hanya wanita biasa, mengapa ia disebut dengan penekanan khusus? Mengapa ia muncul berulang kali dalam kisah-kisah penting, bukan sebagai figuran, melainkan sebagai saksi? Kerumunan mulai kembali bergumam. Kata konteks terasa berat, namun masuk akal. Abu Nawas melanjutkan, kini dengan suara yang sedikit lebih tegas. "Dan bukan hanya itu," katanya. "Mari kita lihat siapa saja yang berada di dekat Yesus pada saat-saat terakhirnya." Ia berhenti sejenak, lalu menyebutkan satu persatu. Di bawah salib, disebutkan ada 3 Maria. Ia mengangkat jarinya satu persatu. Maria ibunda Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Beberapa orang terdiam, menyadari susunan nama itu. "Perhatikan," ujar Abu Nawas, "2 diantaranya disebutkan dengan hubungan keluarga yang jelas. Yang satu ibu, yang satu istri. Lalu mengapa Maria Magdalena disebutkan namanya secara khusus, tanpa penjelasan, namun selalu hadir di saat-saat paling genting?" Pastor ketiga mencoba berbicara, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Karena dia murid yang setia." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Jika demikian, mengapa murid laki-laki tidak berdiri di sana? Mengapa mereka menghilang, sementara Maria Magdalena tetap disebut?" Kalimat itu membuat beberapa wajah di antara kerumunan menunduk. Ada yang mulai mengingat kisah pelarian murid-murid Yesus. Abu Nawas melanjutkan, tidak dengan nada mengejek, melainkan seakan mengajak merenung. "Wahai saudaraku," katanya, "aku tidak mengatakan apapun di luar kitab kalian. Aku hanya mengajak melihat apa yang tertulis, lalu bertanya dengan akal sehat." Ia menarik napas, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Jika nabi kami dicela karena menikah, maka mengapa pembahasan tentang hubungan-hubungan dekat dalam kisah Yesus selalu dihindari?" Pastor pertama tampak gelisah. Ia menutup kitabnya perlahan, lalu berkata, "Ini semua penafsiranmu." Abu Nawas tersenyum tipis. "Benar," jawabnya. "Dan bukankah kalian juga menafsirkan ketika mencela nabi kami?" Kerumunan mulai menyadari arah perdebatan ini. Bukan lagi soal siapa yang benar atau salah secara mutlak, melainkan soal standar ganda yang digunakan. Abu Nawas menoleh ke arah raja, lalu kembali ke arah para pastor. "Jika kalian ingin menggunakan kitab untuk menyerang," katanya, "maka bersiaplah kitab itu juga bertanya balik." Ketiga pastor terdiam. Tidak ada lagi serangan cepat. Tidak ada lagi nada lantang. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah yang mulai berhati-hati. Setelah pembahasan tentang Maria Magdalena dan 3 Maria di bawah salib, suasana lapangan istana benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara kecil atau bisik mengejek.
Yang terdengar hanyalah napas manusia dan desir angin yang menyapu halaman. Ketiga pastor berdiri dengan wajah kaku, seakan sedang menghitung ulang setiap kata yang telah mereka ucapkan sejak awal. Abu Nawas berdiri tegak. Ia tidak terlihat puas, apalagi sombong. Justru wajahnya menampakkan kesungguhan, seolah beban pembicaraan ini bukan perkara ringan. "Wahai saudaraku," katanya perlahan, "aku masih memiliki satu bagian penting yang belum kita bicarakan." Pastor pertama mengangkat wajahnya. "Apalagi itu?" tanyanya, kini tanpa nada menantang. Abu Nawas menatap mereka satu persatu. "Para rasul yang selalu kalian banggakan." Kerumunan kembali menegang. Banyak yang tahu, topik ini jauh lebih sensitif. Jika sebelumnya pembahasan menyentuh sisi-sisi kisah, maka kini Abu Nawas akan menyentuh inti kepercayaan. "Bukankah kalian selalu mengatakan," lanjut Abu Nawas, "bahwa para rasul adalah manusia pilihan, penjaga ajaran Yesus, dan teladan iman bagi umat?" Ketiga pastor tidak langsung menjawab. Pastor kedua akhirnya mengangguk pelan. "Benar." Abu Nawas mengangguk balik. "Baik, maka izinkan aku bertanya satu persatu, dengan dalil dari kitab kalian sendiri." Ia berhenti sejenak, lalu menyebut satu nama yang langsung membuat banyak orang menahan napas. Yudas Iskariot. Beberapa orang di kerumunan saling pandang. Nama itu berat, penuh luka sejarah. "Apakah Yudas rasul?" tanya Abu Nawas. "Ataukah sekadar murid?" Pastor ketiga menjawab dengan suara pelan, "Ia adalah salah satu dari 12. Abu Nawas mengangguk. Jika demikian, mengapa ia menjual tuannya dengan sejumlah uang? Tidak ada jawaban cepat. Pastor pertama membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Abu Nawas melanjutkan. Suaranya tetap datar namun mengandung tekanan logika. "Jika seorang rasul bisa mengkhianati tuannya," katanya, "apakah itu kesalahan pribadi semata, ataukah ada pertanyaan tentang sistem pemilihan dan pembinaan?" Kerumunan mulai gelisah. Abu Nawas belum selesai. "Sekarang Petrus," lanjutnya, "rasul yang sering kalian sebut sebagai batu karang iman." Ia menatap langsung ke arah pastor pertama. "Bukankah Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Bahkan sebelum ayam berkokok, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil?" Pastor pertama mengangguk pelan. "Itu benar, tetapi..." Abu Nawas mengangkat tangan. "Aku belum selesai." Ia melangkah satu langkah ke depan. "Jika rasul terdekat menyangkal tuannya di saat genting," katanya, "lalu di mana keteguhan yang selalu kalian banggakan?" Pastor kedua mencoba membela. Petrus bertobat. Abu Nawas tersenyum tipis. "Dan kami tidak mengingkari tobat. Namun yang sedang kita bicarakan adalah perbandingan." Ia menoleh ke arah rakyat. "Ketika rasul-rasul Yesus goyah, lari, dan menyangkal," katanya, "kalian tetap memujinya tanpa ragu. Namun ketika nabi kami hidup sebagai manusia biasa, menikah, dan memimpin umatnya dengan jelas, kalian mencelanya." Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi kata-katanya untuk meresap. "Sekarang tentang murid-murid lainnya," lanjut Abu Nawas. "Ketika Yesus ditangkap, kemana mereka pergi?" Tidak ada yang menjawab. "Mereka melarikan diri," jawab Abu Nawas sendiri, suaranya tidak meninggi. "Meninggalkan tuannya sendirian." Beberapa kepala tertunduk. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih dalam. "Dan Pontius Pilatus," katanya. "Ia bukan rasul, bukan pula murid. Namun namanya selalu hadir dalam kisah penyaliban. Bersama siapa keputusan itu terjadi? Bersama siapa pengkhianatan itu bermula?" Pastor ketiga tampak semakin gelisah. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" "Maksudku sederhana," jawab Abu Nawas. "Jika kalian ingin menilai kebenaran sebuah risalah dari perilaku para pengikutnya, maka mari kita jujur menilai semuanya." Ia menatap ketiga pastor dengan tatapan yang tidak menghakimi. "Apakah pantas mencela nabi kami?" katanya. "Sementara dalam kisah kalian sendiri, pengkhianatan, penyangkalan, dan pelarian justru terjadi di lingkaran terdekat." Suasana lapangan istana benar-benar senyap. Tidak ada lagi serangan balik. Tidak ada lagi kitab yang diangkat tinggi sebagai tameng. Semua jawaban yang coba disusun para pastor dipatahkan dengan dalil dari kitab mereka sendiri. Bab kelima berakhir dengan keadaan yang sulit dipungkiri. Bukan Abu Nawas yang terpojok, melainkan standar ganda yang selama ini digunakan. Dan di hadapan logika yang jujur, kata-kata indah tanpa konsistensi mulai kehilangan daya.
Keheningan di lapangan istana terasa jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Jika pada awal perdebatan sunyi itu dipenuhi ketegangan, kini ia dipenuhi oleh rasa malu dan perenungan. Ketiga pastor berdiri tertunduk. Kitab-kitab yang sejak awal mereka banggakan kini tergenggam tanpa daya. Seakan beratnya bukan lagi pada isi, melainkan pada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Abu Nawas berdiri di tengah lapangan, namun ia tidak tampak seperti seorang pemenang yang sedang menikmati sorak-sorai. Wajahnya justru tenang, penuh kesadaran bahwa apa yang dibicarakan hari ini bukan perkara kecil. Ia menatap ke arah rakyat, lalu ke arah para pastor, dan akhirnya menoleh ke singgasana raja. "Wahai saudaraku," katanya dengan suara lembut namun jelas, "aku tidak datang ke sini untuk menghina atau merendahkan keyakinan siapapun." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata terdengar. "Aku hanya ingin menunjukkan satu hal," lanjutnya, "bahwa jika kita menggunakan kitab sebagai senjata untuk menyerang orang lain, maka kitab itu juga akan meminta kita jujur pada diri sendiri." Ketiga pastor tidak mengangkat kepala. Pastor pertama tampak menarik napas panjang, seolah ingin berbicara, namun urung. Abu Nawas kembali berbicara. "Kalian mencela nabi kami karena beliau manusia," katanya. "Karena beliau menikah, berkeluarga, dan hidup sebagaimana manusia hidup. Padahal sejak awal kami tidak pernah mengangkat beliau menjadi Tuhan." Ia menatap rakyat dengan pandangan teduh. "Nabi kami adalah utusan Allah," ujarnya. "Manusia pilihan, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Justru karena kemanusiaannya itulah risalahnya dapat dijalani oleh manusia lain." Ia lalu mengalihkan pandangan ke arah para pastor. "Namun kalian," katanya, "mengangkat Yesus menjadi Tuhan, lalu marah ketika pertanyaan tentang kehidupannya diajukan. Kalian memuji para rasul tanpa ragu, namun menutup mata terhadap pengkhianatan, penyangkalan, dan pelarian yang tertulis jelas dalam kitab kalian sendiri." Lapangan istana mulai bergemuruh pelan. Bukan sorakan, melainkan gumaman persetujuan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. "Jika Tuhan itu maha suci dan maha tinggi," katanya, "maka janganlah kalian gambarkan dia dengan kisah-kisah yang justru menimbulkan pertanyaan." Ia berhenti, lalu melontarkan pertanyaan terakhir, bukan dengan nada mengejek, melainkan dengan nada heran yang jujur. "Jika Tuhan kalian memiliki istri," katanya pelan, "siapakah mertuanya?" Beberapa orang menutup mulut, terkejut bukan karena kata-katanya kasar, melainkan karena logikanya sederhana. "Jika Tuhan kalian memiliki anak," lanjut Abu Nawas, "apakah Tuhan Bapak memiliki cucu?" Ia tersenyum tipis. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari kebencian, katanya, melainkan dari akal yang bertanya. Ketiga pastor akhirnya mengangkat kepala. Tidak ada amarah di wajah mereka, tidak pula pembelaan lantang. Yang ada hanyalah wajah-wajah yang menyadari bahwa perdebatan ini tidak dapat dilanjutkan dengan cara lama. Pastor tertua melangkah mundur setengah langkah. Ia menundukkan kepala ke arah raja, lalu ke arah Abu Nawas, tanpa sepatah kata pun. Saat itulah lapangan istana bergemuruh. Rakyat bersorak, menyebut nama Abu Nawas. Raja bangkit dari singgasananya, matanya memandang Abu Nawas dengan penuh penghargaan. Namun Abu Nawas segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar sorak-sorai dihentikan. "Wahai saudaraku," katanya, "jangan memuji aku." Kerumunan perlahan tenang. "Pujilah akal sehat," lanjutnya. "Karena Allah memberikan akal bukan untuk dibungkam oleh fanatisme, melainkan untuk mencari kebenaran dengan jujur." Ia menunduk hormat kepada raja, lalu berkata, "Hari ini bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Hari ini adalah tentang keberanian bertanya dan kejujuran menjawab." Ketiga pastor meninggalkan lapangan istana dengan langkah perlahan. Tidak ada ejekan yang mengikuti mereka. Tidak ada lemparan kata-kata. Hanya keheningan yang mengiringi kepergian mereka. Keheningan orang-orang yang baru saja dipaksa berpikir ulang. Abu Nawas memandang langit sejenak. Dalam hatinya, ia bersyukur kepada Allah, bukan karena kemenangan, melainkan karena diberi kesempatan menyampaikan kebenaran tanpa kebencian. Hari itu, Abu Nawas kembali dikenang bukan sebagai pelawak istana, bukan pula sebagai pembuat lelucon, melainkan sebagai penjaga akal, yang mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak takut pada pertanyaan, karena kebenaran selalu mampu berdiri di atas logika yang jujur.